teman-teman, selamat datang di Diet Mukbang. Hari ini kita sudah sampai di edisi yang ke-20. Wow, tapi edisi 20 kali ini minta maaf banget, mungkin ada suara berisik di luar sana ya, karena suami lagi bengkel. Ya, mungkin nanti agak terganggu dengan suaranya dan gak bisa saya edit juga, gak bisa saya hilangin juga ya. Ya, yang penting teman-teman tetap belajar apapun kondisinya. Ya, mudah-mudahan saja dengan subscribe teman-teman yang terus mendukung saya. Ya, jadinya saya bisa punya studio yang kedap suara yang tidak bisa masuk suara-suara dari luar ya teman-teman ya. Nah, sekarang hari ini di edisi yang ke-20 ini kita mau bahas apa ya? Kita mau bahas camilan ya. Bagaimana panduan teman-teman untuk tetap bisa nyemil tapi teman-teman bisa langsing. Gimana sih? Bisa nggak sih? Bisa dong. Ya. Saya ngemil ya, ngemil dong. Masa nggak ngemil? Ngemil apa mbak? Ya ngemil yang teman-teman makan, semuanya saya makan ya. Ada roti, ada apapun itu semuanya saya makan, jajanan anak-anak itu saya makan. Tapi ada triknya gimana caranya ngemil tapi teman-teman gak gemuk ya. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke materi kita di Diet Mukbang yang ke-20, kita mau bahas makanan saya dulu. Ini makanan saya hari ini sudah karena hari ini hari Minggu, jadi saya free nggak ada olahraga ya. Olahraga tadi cuma jalan-jalan sebentar aja, jadi saya nggak latihan beban hari ini. Saya latihan beban satu minggu 4 kali. Kemudian kardionya satu kali, kemudian liburnya 2 hari, hari Senin sama Kamis, karena saya di Senin sama Kamis saya kan puasa ya, puasa sunnah. Nah, kemudian hari ini karena apa ya, karena kita olahraganya nggak terlalu maksimal, jadi makannya juga nggak terlalu maksimal, kita menyesuaikan ya teman-teman ya. Nah, ini di sini ada ikan patin, yang penting tetap aja teman-teman ini untuk walaupun hari Minggu sekalipun, tapi tetap kita mencoba untuk memenuhi gizi ya. Nah, kemudian ada telur, kemudian di sini ada sayur asam, tapi hari ini sudah saya makan ya, jadi saya makannya tadi, ini sisanya yang saya makan tadi gitu ya. Nah, ini ada tempe untuk proteinnya ya, kemudian ada apa, mangga tinggal satu karena sudah saya makan ya. Kemudian di sini karena di sini karbohidratnya belum ada, jadi saya masukin nasi sama ayam. Nah, ini makanan saya ya. Jadi seperti yang saya bilang di minggu yang kemarin ya, yang ke Diet Mukbang yang ke-19, bahwa makan itu teman-teman tidak harus sama dengan apa yang teman-teman lihat di sosial media. Apa yang ada di hadapan teman-teman, ya itulah yang teman-teman makan. Jadi kalau teman-teman mau diet itu kan membentuk pola diet itu adalah memilih pola. Jadi kita nggak memaksakan diri untuk memakai polanya orang lain ya, tapi kita memilih pola kita sendiri, mana yang paling nyaman untuk teman-teman, tapi tetap mengikuti kaidah perdietan pada umumnya. Kalau di sekeliling teman-teman adanya yang mangga, ya udah ya mangga itu yang dimakan gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah lah sampai ke mall-mall gitu cari makanan-makanan super untuk diet itu ya, yang makanan impor yang katanya super diet. Justru kita memberdayakan apa yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya sama kok. Semua yang ada di Indonesia, yang tumbuh di Indonesia itu sebenarnya juga sama. Cuman bedanya kalau makanan-makanan impor itu mereka kan secara pemasarannya kan meluas ya. Jadi sampai ke telinga kita. Jadi kayak telinga kita tuh menganggap oat itu ya, oat yang merek-merek oat itu ya, itu kayaknya makanan super buat diet, bisa bikin langsing gitu ya. Terus teman-teman kalau mau makan harus nyari di mall dulu, itu kan adanya disediakan dan di mall-mall besar ya. Nah, harus ke mall dulu, jauh mbak, terus harus ini ngeluarin duit yang banyak juga untuk beli itu, terus itu yang biji-bijian yang impor itu ya. Itu menurut teman-teman mungkin banyak dari sosial media, ini loh yang bikin aku langsing, ini loh beras itu. Nah, padahal kalau seandainya ternyata itu membuat teman-teman semuanya kesulitan untuk untuk membentuk polanya. Jadi itu kayak nanti akan membentuk kesulitan untuk teman-teman sendiri, atau masalah untuk teman-teman sendiri. Jadi itu nanti akan beresiko untuk menggagalkan dietnya teman-teman. Mungkin aja teman-teman pas keadaan imannya turun atau iman dietnya turun, jadi teman-teman males, nggak usah diet itu ribet banget. Nah, padahal justru makanan-makanan yang ada di Indonesia itu sebenarnya sama, secara nutrisinya juga sama, telo, tales gitu ya, ganyong, garut, itu kan semuanya itu itu sebenarnya juga sama, dia mengandung serat yang tinggi juga, sama seperti yang tersedia di mall-mall itu. Makanya makanan diet impor seperti di mall-mall itu sama, cuman secara ininya nggak diteliti, tales itu mengandung apa aja kan.
secara pemasaran itu nggak terlalu meluas, nggak kayak yang produk-produk impor itu gitu ya, sampai mereka kan apa ya memang mengatasnamakan diet gitu, padahal sebenarnya kalau seandainya ada penelitian yang lebih jauh banget tentang makanan-makanan asli Indonesia, nah itu sebenarnya kemungkinan akan jauh lebih mantap daripada makanan-makanan impor itu. Jadi berdayakan apa yang ada di hadapan teman-teman, wes nggak usah mikir sana, nggak usah mikir sini, apa yang ada. Kalau yang paling protein yang paling terdekat telur ya udah ambil telurnya, ambil telur. Kalau yang paling terdekat lele ya udah ambil lelenya gitu ya. Apa yang terdekat dan paling mudah teman-teman bisa dapatkan. Setiap hari makan itu aja ya udah nggak apa-apa. Kalau memang itu memang pola paling mudah yang bisa teman-teman buat, ya wes apa yang ada di apa yang paling dekat yang bisa teman-teman raih, ya wes itu aja. Nggak usah mikir ke sana, nggak usah mikir ke sini. Karena yang di sekitar kita itu di Indonesia itu kan kaya dengan nutrisi sebenarnya. Kalau Indonesia saja kaya dengan nutrisi, seharusnya ya makanan kita ya yang bernutrisi ya. Tetapi kenapa kok kita malah jauh-jauh mencari yang tanpa nutrisi? Padahal kita di sekeliling kita itu banyak sekali nutrisi. Coba teman-teman pergi ke pasar deh. Tapi pergi ke pasar tradisional ya. Pergi ke pasar tradisional, nanti di sana teman-teman akan melihat berbagai macam hasil tani yang disediakan. Itu semuanya ada itu teman-teman ya. Mau cari talas ada, semuanya ada. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita udah bahas yang makannya ya kita makannya, motivasi tentang makannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang camilan ya. Gimana teman-teman cara mengolah camilannya, bagaimana mengelola camilan untuk teman-teman tetap bisa ideal, untuk teman-teman bisa langsing walaupun tetap ngemil ya. Yang pertama sekali mindset ya. Yang pertama sekali itu adalah soal mindset. Nah, teman-teman jangan sampai teman-teman berpikir ya bahwa diet itu kita nggak boleh, dilarang makan. Makan ini nanti bikin gendut jadi nggak usah makan gitu ya. Nah, mindset seperti itu teman-teman hapus, oke? Teman-teman hapus. Nggak ada sama sekali orang yang melarang, nggak ada larangan untuk makan camilan, itu nggak ada. Itu dihapus saja. Nah, dihapus saja. Nah, kemudian mindsetnya diganti teman-teman. Makan camilan itu boleh, ya. Makan camilan itu boleh, tapi teman-teman bisa memilih camilan mana yang kira-kira teman-teman benar-benar suka di hari itu gitu ya, pengen makan di hari itu. Coba dibayangannya pengen makan apa. Nah, silakan langsung dibeli aja. Misalnya bangun tidur, biasanya kan kalau kita diet kan kita sudah punya ya engkrengan, seharusnya kita sudah punya engkrengan makannya. Hari ini karbohidrat saya apa? Oh, nasi ya udah beli nasi. Oh, ada telo mbak, tadi aku di pasar beli telo, ya udah telonya disiapkan gitu ya. Kalau saya kan biasanya seperti itu ya. Oke, nabatinya mau apa? Nah, hari ini tahu, besok tempe gitu, terus it's okay, nggak masalah ya. Kemudian sayurnya hari ini apa? Oh, tadi ada sayur asem mbak, aku punya terong banyak, ya udah dibikin sayur asem gitu ya. Jadi sayur asem saya banyak ya, tapi belum, saya tadi udah makan, jadi saya sediakan satu mangkok aja karena sayur memang porsinya harus banyak ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang paling gampang itu yang hewani itu telur mbak, saya bisanya cuma telur ya, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian kalau yang hewaninya pilihannya bisa banyak, bisa ikan-ikanan, kan banyak sekali yang tersedia di Indonesia ya. Ada bandeng ya, ada apa itu, ikan-ikan kecil-kecil itu, kemudian ada lele, itu semuanya banyak banget, ada patin ya. Monggo silahkan yang paling terjangkau yang bisa jenengan beli itu apa. Nah, kemudian untuk buah sama sayurnya itu paling gampang dibuat kalau kita wong deso ya. Karena wong deso itu kita dikelilingi oleh nutrisi yang kaya raya ya, yang kaya raya nutrisi. Jadi lahannya yang subur, ditanami apa-apa bisa ya. Jadi untuk buah teman-teman bisa mengambil yang musiman. Musiman itu yang biasanya dijual paling murah. Ya, itu teman-teman bisa manfaatkan. Kalau misalnya musim mangga ya udah bawahnya mangga. Kalau musim alpukat ya, buahnya alpukat. Kalau pas murah itu ya alpukat itu bisa kita dapatkan sampai harganya nanti bisa jadi mahal lagi, udah stop, nggak perlu makan alpukat lagi. Jadi nggak harus kita paksakan terus makan alpukat terus, walaupun mahal tetap dibeli, it's okay, nggak masalah teman-teman. Yang penting nggak menyiksa, baik menyiksa secara finansialnya, secara derita hatinya, itu jangan sampai menyiksa. Itu kuncinya diet ya. Jadi polanya bisa teman-teman pertahankan dalam waktu yang lama, teman-teman nggak gampang down gitu, oke? Nah, setelah teman-teman menentukan nutrisinya yang sudah teman-teman susun, nah kemudian teman-teman menyediakan satu piring untuk cemilan teman-teman ya, untuk cemilan teman-teman. Kalau kita di Indonesia itu sangat membantu banget karena cemilan bisa diwadahi dalam kemasan yang kecil ya. Misalnya teman-teman pengen jajanan apa gitu ya, misalnya sari gandum atau apa gitu ya. Nah, itu kan ada yang porsinya kecil, ada yang isinya 3 gitu. Kita kan nggak harus beli yang
yang banyak ya. Kita nggak harus beli yang banyak, beli yang kecil-kecilan aja. Monggo silakan teman-teman sukanya apa. Mbak aku mau pengen beli martabak, ya udah beli martabak. Nah beli martabak ya, yang paketan yang kecil aja ya. Atau teman-teman ngambil tiga potong, 2 sampai 3 potong gitu ya. Terus apalagi mau makan apa lagi gitu, monggo silakan disediakan satu piring. Jadi teman-teman mindsetnya apa? Aku boleh kok makan camilan ini. Nah, tapi syaratnya teman-teman harus makan yang nutrisi dulu. Nutrisinya dulu dimasukkan karena yang dibutuhkan tubuh itu enggak cemilan. Cemilan itu dianggap sebagai tubuh sebagai sampah ya, sebagai sampah ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak, maksudnya walaupun dia sampah, tapi teman-teman mindsetnya aku boleh makan, tetap aku boleh makan itu ya. Jadi teman-teman kalau disuruh meninggalkan camilan langsung itu nanti kan teman-teman jadi cepet tumbang. Caranya ya kita pelan-pelan. Jadi yang kita prioritaskan adalah nutrisinya dulu. Oh, pertama sekali tubuh kita yang dibutuhkan dia adalah monggo silakan, mungkin teman-teman mau buah dulu, kemudian sayur, kemudian dijeda baru makan protein gitu ya. Protein dijeda lagi, kemudian baru makan karbohidrat, nasinya boleh dimakan. Nah, nanti kalau sudah dalam kondisi semua nutrisi sudah masuk, teman-teman baru bisa masukkan camilan. Monggo silakan. Nanti kalau teman-teman sudah dalam keadaan kenyang, itu camilan itu nanti walaupun teman-teman masukinnya martabaknya 3, di piring itu ada 3 martabak, itu nanti kadang kita makan 1 martabak aja, udah kenyang. Karena justru makanan yang bernutrisi inilah yang membuat teman-teman kenyang. Teman-teman makan buah, makan sayur, kemudian apalagi kalau makan protein ya, proteinnya benar-benar dijejal-jejal dimasuk-masuk gitu ya. Nah, itu akan membuat teman-teman kenyang dengan sendirinya. Tapi walaupun teman-teman kenyang sekalipun, teman-teman masih tetap bisa makan camilannya. Monggo silahkan. Aku setiap hari pengennya aku mau nyemil, Mbak. Iya, monggo silahkan. Dimakan aja nggak apa-apa. Tapi syaratnya teman-teman harus memenuhi nutrisinya dulu. Ya, kayak apa ya? Kayak kita bayar gitu loh. Aku mau makan cemilan tapi bayarnya pakai nutrisi dulu dong. Nah, setelah kondisi tubuhnya itu ternutrisi dengan baik, baru teman-teman makan camilan. Akan beda sekali dampaknya atau efeknya kalau teman-teman makan camilannya di awal, sayang. Kalau teman-teman makan camilan 1 piring itu di awal, itu jelas habis. Dan kondisi tubuh itu akan jadinya kacau karena cemilan itu kan rata-rata isinya adalah karbohidrat ya. Isinya yang menguasai, yang mendominasi adalah karbohidrat. Sementara kalau kita sudah sekali makan langsung kemasukan karbohidrat, itu kondisi insulin dia akan akan kacau, dia akan keluar dengan sangat banyak untuk menekan gula yang dihasilkan dari karbohidrat itu. Nah, kemudian setelah ditekan, kondisinya naik lagi, kemudian insulin mencoba menekankan lagi. Ketika insulin ditekan, teman-teman akan tubuh kita tuh kayak meminta pasokan karbohidrat lagi, yang dimau juga karbohidrat lagi. Akhirnya kita nggak bisa mengontrol mau makan apa dulu. Mau makan sayur udah males, mau makan protein apalagi males banget, karena yang dimau tubuh bukan nutrisi tapi karbohidrat terus. Nah, itu teman-teman efeknya. Tapi kalau teman-teman triknya itu memasukkan nutrisi yang penting-penting dulu, buah dulu, sayur dulu, kemudian protein, atau bisa teman-teman balik ya, protein dulu yang teman-teman masukkan. Nah, itu nanti efeknya akan berbeda banget. Itu tidak akan menimbulkan lonjakan insulin ya teman-teman ya. Jadi insulinnya tuh nggak terlalu keluar banyak banget. Jadi teman-teman nanti justru malah bisa mengontrol 1 piring cemilan ini. Misalnya di situ ada roti ya, misalnya ada 3 roti, teman-teman hanya mengambil 1 cukup. Ada martabak, mengambil 1 cukup. Yang lain bisa teman-teman simpan untuk besoknya lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beda. Nah, triknya yang kedua, usahakan teman-teman puasanya tetap dijalankan ya. Nah, seperti yang sudah saya sarankan, puasa minimal 16 jam dalam 1 hari ya. Nah, dengan puasa itu teman-teman nanti akan ketika terjadi lonjakan insulin, teman-teman bisa menetralisir itu. Jadi ini aku belum jamnya makan, jadi cemilannya aku boleh beli, tapi nanti aku makan pas jam makanku, setelah jam makanku. Biasanya camilan itu kan dapatnya kan sawayah-wayah ya, kita lagi jalan-jalan gitu, terus akhirnya ketemu sama gerobak, gak ada gerobak martabak atau gerobak apa gitu ya, terus kita beli, kita makan. Nah, itu mindset kita itu dihapus lagi. Kita boleh makan, tapi nanti pas jamnya makan. Misalnya kalau jamnya makan teman-teman jam 1, terus gerobaknya itu datangnya jam 10 gitu ya, monggo silahkan teman-teman beli. Mindsetnya kan berarti teman-teman nggak melarang untuk makan itu ya. Jadi kayak emosi kita tuh kayak terkontrol gitu loh. Aku boleh makan cemilan tapi nanti aja jam 1.
Kalau aku sudah makan semua makananku, baru aku boleh makan martabak ini gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Itu trik yang benar-benar akan ampuh untuk mengatasi untuk mengatasi keinginan teman-teman untuk nyemil ya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa langsung meninggalkan camilan dari pola kita yang bertahun-tahun kita susun, yang kita bertahun-tahun makan cemilan terus mau meninggalkan itu juga susah, karena ya nggak cuman dari segi emosional kita aja yang pengen ya, tapi karena kondisi tubuh kita yang sudah terlalu banyak mengeluarkan insulin terus tiap hari. Nah itu yang membuat kita terus pengen memasukkan camilan itu setiap hari. Nah, untuk menormalkan kondisi insulin teman-teman, itu cara satu-satunya adalah dengan memasukkan gizi. Dengan memasukkan gizi terlebih dahulu. Oke ya teman-teman ya. Kemudian yang nomor 3 yang bisa teman-teman lakukan adalah gosok gigi setelah makan. Itu wajib banget, makannya 3 kali, gosok giginya juga 3 kali sayang ya. Karena kadang yang setelah kita makan camilan ya, misalnya kan camilan kan rata-rata kalau nggak gurih manis ya, kalau nggak gurih manis tuh kayaknya masih mengendap di mulut-mulut kita, apalagi yang manis itu ya kayak masih mengendap di mulut kita, terus nanti kayak kita nggak terasa tuh kayak menjilat lagi rasa manisnya itu, jadi kayak kita pengen lagi rasa gurihnya. Nah setelah makan camilan itu, semua makanan sudah dimakan, kemudian camilannya dimakan, nah setelah itu gosok gigi. Teman-teman harus bisa menjaga kondisi mulutnya teman-teman dalam keadaan bersih ya. Jadi teman-teman kayak kalau rumah misalnya teman-teman bersih-bersih rumah, itu nanti kalau dikotori lagi sama anak-anak biasanya kita kan emosi ya. Nah anggap itu mulutnya teman-teman itu adalah rumah teman-teman yang sudah teman-teman beresi pakai sikat gigi tadi, pakai odol ya, pakai sikat gigi tadi. Nah jaga rumahnya teman-teman biar tetap bersih. Oke, nah nanti kalau ada masanya kita masak ya, misalnya aku masak jam 1 misalnya, masak jam 1 kan nanti kan kotor lagi ya, dikotorin lagi mulutnya. Nah it's okay, nggak apa-apa, kemudian nanti dibersihin lagi setelah jam 1 makan, kemudian dibersihin lagi. Usahakan setelah makan teman-teman bisa membersihkan mulut dan selalu menjaga kondisi mulutnya teman-teman dalam keadaan bersih. Ini akan membantu teman-teman juga yang punya keluhan bau mulut ya, misalnya ya, bau mulut. Nah kemudian itu teman-teman bersihkan, apalagi yang paling penting adalah ketika mau tidur ya. Ketika mau tidur itu kan jangan sampai ada endapan-endapan makanan yang ada di mulut-mulut kita. Nah sebelum bangun tidur itu kita usahakan kita benar-benar bersih mulutnya. Itu akan membantu teman-teman biar teman-teman nggak terjaga. Ketika terjaga sekalipun itu nanti nggak ada endapan makanan, terus teman-teman nggak ada rasa pengen ngemil dan lain sebagainya. Nah itu penting banget ya teman-teman ya. Gosok gigi itu akan membantu teman-teman untuk menghindari camilan lagi, karena mindsetnya teman-teman mulutku udah bersih, aku nggak mau ngotorin lagi. Nah misalnya teman-teman ngicip makanan masak ya, belum jam makan tapi ngicip makanan itu jangan dimasukkan ke dalam mulut, tapi cuma diicipi doang set gitu, terus buang, terus kumur pakai air. Nah itu sangat mempengaruhi banget, karena kita kadang ibu-ibu kan ini penyakitnya kan kita diminta untuk ngicipi makanan ya kan, padahal yang diicipi misalnya rasanya manis gitu, kita cuma ngicipi 1, nanti insulin kita akan tetap beredar kan, kalau manis ya insulin kita tetap akan beredar ke dalam tubuh. Nah nanti kita nggak cuma pengen sekali aja ngicip, terus kita ambil piring terus ngambil yang banyak lagi. Nah jadi ngicip itu boleh, tapi jangan dimasukkan sampai ke kerongkongan, cukup dijilat aja, kemudian dibuang terus kumur-kumur. Makannya nanti, karena walaupun itu ngicip sekalipun, itu kalau sampai masuk ke dalam mulut kita, ke kerongkongan kita, itu akan tetap dihitung oleh tubuh sebagai energi yang harus dia olah. Oke, jadi kalau seandainya kita menetapkan pola hidup sehat, membuat pola hidup sehat, itu seharusnya 4 jam setelah makan itu kita nggak merasakan lapar. Apalagi kalau teman-teman yang dimasukkan adalah nutrisi semuanya, itu teman-teman akan kesulitan merasa lapar, akan kesulitan jelas, karena memang sudah terpenuhi. Jadi tubuh tuh kayak merasa puas gitu dengan yang kita masukkan gitu. Tapi kalau yang kita masukkan sampah, ya tubuh nanti nggak akan puas-puas.
dia akan minta terus. Nah, minta terus itu bukan masalah di nutrisinya, bukan masalah di banyaknya kalorinya. Kalau secara kalori mungkin teman-teman kalau masukin cemilan, karena cemilan itu kalorinya tinggi ya, itu sebenarnya kalorinya sudah tinggi. Kalau dihitung-hitung oleh tubuh itu ya cukup memenuhi. Tapi kenapa kok masih pengen lagi, ya itu karena ada pengaruh hormon, lonjakan hormon insulin yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita terus menuntut untuk makan terus. Nah, jadi nutrisi itu penting ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk teman-teman, kalau seandainya teman-teman ini pengen apa? Ngemilnya, Mbak, aku tuh nggak pengen ngemil ya Mbak ya, nggak suka ngemil yang apa, ngemil yang itu aku bisa menghindari sih Mbak, kalau cuma ngemil makan. Cuman aku yang nggak bisa menghindari itu yang ngemil itu loh Mbak. Aku tuh pengen kalau misalnya jalan-jalan gitu terus lihat gerobak es dan lain sebagainya, kan panas banget ya Mbak ya, jadi tuh kayak ngiler gitu, pengen es ini pengen es itu yang manis-manis gitu ya. Kan banyak sekali ya sekarang yang beredar di jalan-jalanan itu ya. Nah, kalau teman-teman menginginkan itu, seandainya memang benar-benar nggak bisa dikontrol, it's okay, teman-teman boleh beli, tapi makannya tetap minumnya itu tetap setelah teman-teman memasukkan semua nutrisi. Jadi jangan sampai begitu beli langsung diminum, belum jamnya makan langsung diminum. Nah, itu akan mempengaruhi banget ke apa yang akan teman-teman makan nanti selanjutnya. Kalau itu teman-teman langsung minum seruput, nanti teman-teman jelas itu nanti akan teman-teman akan ngidam untuk makanan yang manis, karbohidrat. Karena yang diinginkan insulin itu karbohidrat ya, karbohidrat. Dia nggak mungkin orang itu nyidam setelah minum minuman manis itu terus nyidam makan telur, nyidam makan ayam, itu nggak ada. Mesti nyidamnya kalau nggak pengen minuman manis lebih banyak lagi, dia akan ngembat camilan-camilan atau makanan-makanan manis seperti cake, kue dan lain sebagainya. Itu jelas ya teman-teman ya, memang hukumnya tubuh sudah seperti itu sayang. Nah kalau seandainya teman-teman masih bisa kontrol untuk tidak mengambil minuman manis, itu teman-teman sumbat dulu pakai air putih. Oke, semuanya baik minuman manis ataupun makanan manis ataupun makanan cemilan-cemilan yang gurih-gurih itu, kalau seandainya tidak pada jam makannya dan teman-teman sangat menginginkan banget, berarti itu ada kerasukan hormon di situ, ada kinerja hormon di situ yang nggak stabil di dalam tubuh teman-teman. Nah, itu nyidam, sensasi nyidam ya, jadi pengen gitu ya. Nah, ketika ada sensasi nyidam, cara menetralkannya itu dengan air putih. Enggak teman-teman ya, minum air putih sebanyak-banyaknya 500 cc misalnya dalam satu tegukan gitu ya. Nah, dalam satu minum itu 500 cc. Nah, itu nanti akan menetralkan rasa nyidam itu. Jadi nyidam itu akan bisa turun gitu ya teman-teman ya. Akan bisa turun dan teman-teman lebih bisa mengontrol. Nah, kalau masih belum bisa mengontrol lagi, kalau masih belum bisa mengontrol lagi, ya jangan lewat jalan yang ada itunya, yang ada apa? Yang ada gerobak-gerobaknya itu, karena memang benar-benar nggak bisa mengontrol. Kalau menurut saya itu minuman manis itu kan rugi banget ya. Lebih sebaik kalau saya mending makan cemilan daripada minum minuman manis, karena minuman manis itu sama sekali nggak bikin kenyang sayang ya. Kalau cemilan kan lumayan ya, karena dia ada di martabak itu ada sedikit proteinnya gitu ya. Nah, kita kalau di camilan makanan itu kita bisa agak memilih ini kira-kira yang ada nutrisinya enggak ya, ada yang bisa nggak saya manfaatkan dari cemilan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya kok teman-teman benar-benar nggak bisa ngontrol, ya diusahakan jangan lewat di jalan yang itu, lewat di jalan yang lain. Misalnya kalau ada jalan alternatif, lewat jalan alternatif yang tidak terlalu vulgar oleh oleh makanan-makanan jalanan atau minum-minuman jalanan gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dietnya tidak akan merasa tersiksa ya. Jadi mindsetnya dibikin gampang gitu ya. Diet itu gampang, diet itu mudah, dan kita tidak dilarang untuk makan makanan apapun. Nggak ada makanan itu yang jahat, itu nggak ada makanan itu yang yang dilarang untuk dimakan, itu nggak ada. Sampai kapanpun kita boleh makan makanan seperti itu, tapi teman-teman syaratnya harus memasukkan nutrisinya dulu, baru teman-teman memasukkan camilan. Oke teman-teman, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk mendapatkan kualitas video yang lebih bagus lagi. Tidak ada suara dari sana sini, teman-teman juga lebih nyaman secara lightingnya, secara tampilan visualnya lebih bagus ya teman-teman ya. Yuk, bye.